Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Sehat ya, tetap semangat belajar. Nah, anak-anak hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya dengan Bu Sundari. Anak-anak persiapkan LKS-nya ya, LKS-nya disiapkan sambil melihat video ini ya. Sebelum belajar, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang pertama tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks ya. Kita mulai yang A, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang kita bahas pengertian gagasan pokok terlebih dahulu ya. Gagasan pokok adalah inti atau isi suatu bacaan yang merupakan ide pokok dari sebuah paragraf. Ya, jadi inti dari sebuah paragraf disebut gagasan pokok ya. Di sini gagasan pokok disebut juga gagasan utama, pikiran utama, pokok pikiran, tema atau topik. Ya, gagasan pokok ini di setiap paragrafnya hanya memuat satu pikiran utama anak-anak. Letaknya bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nanti anak-anak bisa membaca LKS-nya ya. Sedangkan pengertian gagasan pendukung, gagasan pendukung adalah gagasan penjelas atau kalimat penjelas yang terdapat dalam paragraf. Ya. Terus gagasan pendukung ini berisi tentang informasi uraian dari gagasan pokok anak-anak. Nah, diperhatikan ya. Di sini fungsinya gagasan pokok adalah untuk mendukung atau memperjelas gagasan utama dalam paragraf. Nah, nanti anak-anak bisa pelajari lagi di LKS halaman 7 ya. Selanjutnya yang kedua, ciri-ciri gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Sekarang ciri-ciri gagasan pokok. Apa ciri-cirinya? Ada 5 ya. Coba dilihat di LKS-nya. Yang pertama, terdiri atas satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. Terus 2, dibentuk tanpa kata sambung. Nah, terus tersusun atas topik permasalahan utama. Nah, sehingga dapat dijelaskan lebih lanjut ya. Nomor 4 sekarang, memiliki kalimat yang jelas. Nah, memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungi kalimat yang lain. Terus yang terakhir, gagasan utama atau kalimat utama biasanya terletak di bagian awal paragraf atau bagian akhir paragraf. Nah, jika terletak bagian akhir paragraf, biasanya kata-katanya ditambahi seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Nah, nanti anak bisa membaca LKS-nya ya. Sekarang ciri-ciri gagasan pendukung. Nah, tadi gagasan pendukung apa Nana? Gagasan pendukung itu adalah gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Nah, sekarang ciri-cirinya antara lain. Yang pertama, berisi penjelasan dari gagasan pokok. Jadi kalimatnya berisi penjelasan dari gagasan pokok. Terdiri dari beberapa kalimat. Jadi boleh lebih dari satu kalimat kalau gagasan pendukung ya. Boleh. Terus selanjutnya mengandung contoh maupun pernyataan sebagai pendukung atau sebagai kalimat pendukung. Nah, yang terakhir, tidak dapat berdiri sendiri. Nah, karena sebagai kalimat penjelas ya. Nanti bisa dibaca di LKS. Yang ketiga, jenis-jenis gagasan pokok. Nah, jenis-jenis gagasan pokok atau
pikiran utama dari suatu paragraf ada 3 anak-anak, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf gabungan atau campuran. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, ya, dengan cara menempatkan hal-hal yang umum terlebih dahulu, lalu diikuti dengan hal-hal yang khusus, ya. Selanjutnya paragraf induktif, ya. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan khusus dan diakhiri dengan pernyataan atau keadaan umum. Nah, di sini kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, jadi di paragraf induktif kalimat penjelas itu berada di awal anak-anak. Nah, untuk kalimat utamanya berada di akhir, ya, dinamakan paragraf induktif. Yang terakhir paragraf gabungan atau campuran, ya. Paragraf gabungan ini adalah gabungan dari paragraf deduktif dan paragraf induktif. Jadi paragraf campuran itu ada kalimat utama yang berada di awal paragraf dan kalimat utama di akhir paragraf. Nah, jadi ada 2 anak-anak kalau di paragraf campuran. Kalimat utamanya di awal paragraf dan di akhir paragraf, ya, diingat-ingat. Nah, keduanya menyiratkan hal yang sama meskipun menggunakan kata-kata yang berbeda. Jadi anak-anak harus lebih teliti kalau ada bacaan dibaca dengan cermat, ya. Untuk tugasnya hari ini anak-anak ada di LKS, ya, penilaian harian 1. Anak-anak bisa dilihat LKS-nya halaman 14 dan 15, ya. Nah, nanti dikerjakan di LKS ROM 1 nomor 1 sampai 5 pilihan ganda, ya. Ingat dibaca dulu bacaannya sebelum menjawab. Kalau masih belum bisa dibaca bacaannya, materinya, ya. Jangan terburu-buru menjawab, ya. Terus ICA-nya juga dikerjakan di LKS saja ROM 2, ya, ICA-nya nomor 1 sampai 5. Jadi soalnya 10. Nanti kalau sudah selesai difoto, ya. Tetap semangat belajar. Sekian dari saya, semoga bisa membantu kalian belajar di rumah. Tetap semangat belajar, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.